Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abimanyu Purara Harjo dari kelas 12 IPS 2, absen 1. Hari ini saya akan membahas tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Dua demokrasi ini pernah terjadi di Indonesia. Demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Diawali dengan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan diakhiri dengan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Apa sih yang melatar belakangi Republik Indonesia Serikat ini bisa bubar? Yang pertama adalah Mosi Integral Natsir. Mosi Integral Natsir itu mosi yang mengatakan untuk negara-negara di Republik Indonesia Serikat menjadi satu kesatuan dan menjadi Republik Indonesia. Mosi ini juga didukung oleh Soekarno, sehingga mosi ini dapat berhasil membubarkan Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Yang kedua adalah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama itu adanya APRA di Bandung. Yang kedua adanya Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada Republik Maluku Selatan di Maluku. Ciri-cirinya dari demokrasi liberal ini, yang pertama, demokrasi liberal menganut Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Mengapa dikatakan sementara? Karena pada masa ini akan dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante yang akan menyusun undang-undang baru, sehingga disebut sementara. Yang kedua, kabinetnya. Kabinetnya itu berbentuk parlementer. Kabinet akan bertanggung jawab ke parlementer. Sebagai Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan, sedangkan Presiden sebagai kepala negara. Yang ketiga dari ciri-ciri demokrasi liberal ini adalah instabilitas politik pada masa itu. Ini ditandai dengan sering berganti-gantinya kabinet pada 9 tahun itu. Tercatat ada 7 kabinet yang berganti-ganti. Yang pertama ada kabinet Natsir, yang kedua ada kabinet Sukiman, yang ketiga ada kabinet Wilopo, yang keempat ada kabinet Ali Sosromijoyo, yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam ada kabinet Ali Sosromijoyo yang kedua adalah yang terakhir adalah kabinet Juanda atau kabinet karya. Yang pertama adalah kabinet Natsir. Kabinet Natsir jelas dengan namanya Natsir, Perdana Menterinya adalah Muhammad Natsir. Kenapa Muhammad Natsir bisa terpilih menjadi Perdana Menteri? Karena ini adalah bentuk balas jasa Indonesia terhadap Muhammad Natsir, karena Muhammad Natsir telah mencetuskan Mosi Integral Natsir yang menjadikan Republik Indonesia. Program-programnya dari Kabinet Natsir ini adalah berhubungan tentang keamanan dan ketertiban negara, tentang persiapan pelaksanaan pemilu, dan yang terakhir tentang pengembalian Irian Barat yang ditandatangani di Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Penyebab kejatuhannya dari Kabinet Natsir ini adalah Mosi Hadikusumo. Ini sesuai dengan peraturan nomor 39 tahun 1950 pengangkatan DPRD pada saat itu. Mengapa mosi ini bisa terjadi? Karena mosi ini dilatar belakangi tentang keikutsertaan Partai Nasional Indonesia di kabinet ini. Karena pemilihan dari kabinet Natsir ini tidak diikutsertakan Partai Nasional Indonesia, sehingga program-program yang tadi dijelaskan itu juga terhambat karena keikutsertaan Partai Nasional Indonesia sebagai partai yang cukup besar pada masa itu. Apa sih Mosi Hadikusumo ini? Mosi Hadikusumo ini tentang pengangkatan DPRD yang hanya dilakukan
ditetapkan atau dipilihnya hanya orang-orang dari Partai Masyumi pada saat itu, sehingga terjadi Mosi Adikusumo dan jatuhlah Kabinet Natsir. Yang kedua itu ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman didukung oleh Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Di sini Partai Nasional Indonesia sudah berunding untuk menentukan kabinet yang baru, sehingga tidak ada gesekan antar partai di sini. Program-programnya itu adalah persiapan pemilu, Irian Barat, dan pelaksanaan politik bebas dan aktif. Tidak berbeda jauh dari program kabinet yang sebelumnya. Kejatuhan dari Kabinet Sukiman ini karena adanya Mosi Sunario. Mosi Sunario menganggap kalau Kabinet Sukiman sudah berhaluan blok barat. Hal ini ditandai dengan adanya Menteri Luar Negeri, yaitu Ahmad Subarjo, menandatangani bantuan dari Amerika Serikat, sehingga politik luar negeri yang bebas dan aktif ini terasa sangat tidak relevan karena Indonesianya mulai berhaluan barat, dianggap berhaluan barat, sehingga Kabinet Sukiman pun jatuh. Selanjutnya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo, partai pendukungnya itu ada Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Program kerjanya adalah mirip-mirip dengan program sebelumnya, adalah persiapan pemilu, menegakkan kemakmuran, menegakkan keamanan, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan menyelesaikan permasalahan dari Irian Barat. Di dalam Kabinet Wilopo ini, terjadi peristiwa-peristiwa yang lumayan penting. Yang penting, yaitu ada peristiwa 17 Oktober tahun 1952 tentang sengketa antara parlemen dengan Angkatan Darat pada saat itu. Karena Angkatan Darat menganggap kalau parlementer dianggap ikut campur terhadap permasalahan Angkatan Darat. Sehingga Angkatan Darat meminta Soekarno untuk membubarkan parlementer. Tetapi pada akhirnya Soekarno menolak untuk membubarkan parlementer. Yang kedua adalah keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi. Partai Masyumi akhirnya mulai terpecah dengan adanya partai baru dari tubuh Masyumi itu sendiri, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang terakhir adalah faktor penyebab dari kejatuhan Kabinet Wilopo ini, yaitu terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Tanjung Morawa adalah lahan-lahan yang dulunya dimiliki oleh pemerintahan swasta. Dan sekarang sudah dimiliki oleh petani, harus dibalikan kepada perusahaan tersebut terhadap perusahaan swasta yang memiliki lahannya. Hal ini ditolak oleh para petani sehingga terjadi korban jiwa. Akhirnya, desakan-desakan tadi dan peristiwa-peristiwa tadi membuat Kabinet Wilopo ini jatuh. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sosro-Amijoyo yang pertama, yaitu partai pendukungnya Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Di sini, untuk pertama kalinya, Masyumi sebagai partai oposisi. Program kerja dari Kabinet Ali Sosro-Amijoyo yang pertama ini adalah pelaksanaan pemilu, politik luar negeri bebas dan aktif. Dari semua kabinet itu program kerjanya mirip-mirip gitu. Kejatuhannya karena ada konflik parlemen dengan Angkatan Darat yang mulai berkepanjangan. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Soekarno yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji harus digantikan oleh Hatta. Hatta memilih orang yang jujur atau orang yang disegani pada saat itu, sehingga memilih Burhanuddin Harahap pada tanggal 1955. Pencapaiannya pada kabinet ini itu adalah berhasil melakukan pemilihan umum dan berhasil memecahkan
sengketa antara angkatan darat dengan parlemen, sehingga sudah selesai tuh masalahnya. Yang ketiga adalah politik luar negeri. Yang ketiga adalah program kerjanya. Program kerjanya itu adalah politik luar negeri. Yang keempat ada perundingan Irian Barat. Yang kelima ada peningkatan pembangunan. Peristiwa-peristiwanya pada saat kabinet Burhanuddin ini adalah duit tunggal antara Soekarno dan Hatta. Perbedaan pemikiran membuat Hatta harus mengundurkan diri menjadi wakil presiden. Dan pada saat itu Soekarno sudah mulai ngambil alih pemerintahannya. Di saat Soekarno ini mulai mengambil alih, akhirnya dia memilih kabinet baru, yaitu kabinet Ali Sosromijoyo yang kedua. Programnya ada program kerja 5 tahun, yaitu tentang Irian Barat, tentang otonomi daerah, tentang nasib buruh, tentang penyehatan keuangan, tentang pembentukan ekonomi keuangan. Di sini, di kabinet Ali Sosromijoyo, itu gagal mendapatkan Irian Barat, dan mulai ada penolakan dari partai-partai yang tergabung di kabinet ini. Salah satunya adalah IPH dan Masyumi. Mulai menarik anggota-anggotanya dari kabinet, sehingga Ali Sosromijoyo ini mulai goyah, mulai runtuh gitu. Yang terakhir itu ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini adalah konsepsi yang diberikan oleh Soekarno pada saat itu gagal diterima tentang demokrasi terpimpin. Sehingga presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru. Presiden memilih Kabinet Juanda. Dan program kerja dari Kabinet Juanda ini adalah yang pertama tentang Irian Barat, yang kedua tentang keadaan ekonominya, membetulkan keadaan ekonomi pada saat itu. Program kerjanya ada dinamakan 5 pasal atau pancakarya. Kenapa kabinet ini juga disebut kabinet karya? Karena sesuai dengan program kerjanya, yaitu pancakarya. Di sini di kabinet Juanda ini itu mulai terlaksanakan musyawarah antara Hatta dan Soekarno untuk menyambung lagi pemikirannya. Dan terakhir ada deklarasi Juanda yang dilakukan. Jadi di masa pemerintahan Belanda, Indonesia hanya mendapat 3 mil dari laut. Dan laut itu dijadikan sebagai pemisah antar daerah-daerah. Sedangkan di kabinet Juanda ini mulai diluaskan laut Indonesia menjadi 12 mil untuk meningkatkan pembangunan, untuk meningkatkan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah keadaan ekonomi dari demokrasi liberal ini. Yang pertama itu ada sistem ekonomi Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang diterapkan oleh Syafruddin Prawinagara sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Kebijakan ini dilakukan bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran dengan memotong uang kertas. Kebijakan Gunting Syafruddin ini berlaku sejak 10 Maret 1950. Yang kedua ada sistem ekonomi Gerakan Benteng. Program Gerakan Benteng dicetuskan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia. Program ini diluncurkan pada April 1950. Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, yaitu pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Menteri Perekonomian pada saat itu, Mr. Iskak.
Cokro Adisuryo. Program ini adalah bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha Tionghoa. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu dari 1959 sampai 1966. 1959 diawali dengan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Apa sih isi dekret presiden itu? Yang pertama itu adalah pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua adalah kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Ciri-cirinya adalah kabinet presidensil, kabinet yang berbentuk presidensil. Artinya presiden memegang negara dan pemerintahannya. Jadi Soekarno ini mulai memiliki kekuasaannya. Yang kedua adalah penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan dekret presiden yang tadi. Yang ketiga adalah dominasi dari lembaga eksekutif. Jelas karena presiden di sini memegang kendali semuanya, akhirnya terdapat dominasi dari lembaga eksekutif. Selanjutnya adalah kebijakan dari demokrasi terpimpin. Kebijakannya adalah yang tadi, membentuk MPRS dan DPAS. Yang kedua adalah pembentukan kabinet. Jadi di demokrasi terpimpin ini juga terdapat kabinet. Kabinetnya yaitu ada kabinet kerja dan kabinet Dwi Kora. Kabinet kerja terdapat pada 1959 sampai 1964, sedangkan Dwi Kora 1964 sampai 1966. Selanjutnya ada kebijakan dalam negerinya yaitu pembubaran Partai Masyumi dan PSI, Partai Sosialis Indonesia. Latar belakangnya karena dianggap kalau Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia terlibat dalam PRRI Permesta pada saat itu, pemberontakan. Yang ketiga ada pembubaran DPR hasil pemilu. Jadi hasil pemilu yang kemarin itu akhirnya DPR-nya harus dibubarkan di demokrasi terpimpin ini. Dan dibentuk DPR gotong royong. Kebijakannya apa? Kebijakan di luar negerinya. Yang pertama adalah ikut mendirikan gerakan non-blok. Yang kedua adalah mencanangkan Trikomando Rakyat itu untuk merebut kembali Irian Barat. Yang ketiga adalah konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 sampai tahun 1966. Kebijakan ekonominya atau keadaan ekonominya adalah yang pertama itu Sanering. Sanering itu terjadi pada tahun 1959. Jadi Sanering ini nih kayak penurunan mata uang. Jadi misalnya pada tahun 1959 itu uang 500 menjadi 50. Uang 1000 diturunkan menjadi 100 begitu. Atau enggak terjadi lagi pada tahun 1965. Jadi uang 1000 itu diturunkan menjadi 1 rupiah. Yang kedua adalah pembentukan Dekon atau Dewan Ekonomi. Yang ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional tahun 1963. Yang keempat itu adalah pembentukan Bank Tunggal. Yang kelima adalah politik mercusuar. Politik mercusuar ini contohnya itu adalah Sarinah, Monas, Patung Dirgantara, Gelora Bung Karno, dan TVRI. Baik, itu saja sekian dari pemaparan dari saya tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.